Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi kita di program Baca Sirah Nabawiyah. Hari ini alhamdulillah kita sudah sampai ke bagian 41 dengan judul Perang Mu'tah. Teman pecinta sejarah, selamat menyimak. Peperangan ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun ke-18 Hijriah. Mu'tah adalah sebuah desa yang terletak di perbatasan Syam. Desa ini sekarang bernama Kirk. Yang menjadi sebab terjadinya peperangan ini ialah terbunuhnya Al-Harith bin Umair Al-Azdi, utusan Rasulullah SAW kepada Raja Basra. Setelah Rasulullah SAW menyerukan kaum muslimin agar berangkat menuju Syam, dengan serta-merta berkumpullah sebanyak 3.000 tentara kaum muslimin yang siap berangkat ke Mu'tah. Rasulullah SAW tidak ikut serta bersama mereka. Dengan demikian, Anda tahu bahwa ini bukan ghazwah, tetapi hanya sariyah. Namun hampir semua ulama sirah menamakannya ghazwah karena banyaknya jumlah kaum muslimin yang berangkat dan arti penting yang dikandungnya. Rasulullah SAW berpesan kepada mereka. Yang bertindak sebagai amir atau panglima perang adalah Zaid bin Harithah. Jika Zaid gugur, Ja'far bin Abu Thalib penggantinya. Bila Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah penggantinya. Dan jika Abdullah bin Rawahah gugur, maka hendaklah kaum muslimin memilih penggantinya. Selanjutnya, Nabi SAW mewasiatkan kepada mereka agar sesampainya di sana mereka mengajak kepada Islam, dan jika mereka menolak, langsung menyerang dengan meminta pertolongan kepada Allah. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah SAW bersama beberapa sahabatnya mengucapkan selamat jalan kepada semua pasukan dan para komandan mereka ketika keluar dari Madinah. Pada saat itu Abdullah bin Rawahah menangis terseduh-seduh. Orang-orang kemudian bertanya, apa yang menyebabkan Anda menangis? Ia menjawab, demi Allah, bukan karena saya cinta dunia, juga bukan karena perpisahan dengan kalian. Tetapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan neraka. Dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Maryam ayat 71. Aku tidak tahu apakah akan kembali setelah mendatanginya. Ketika pasukan itu berangkat, kaum muslimin mengucapkan doa, semoga Allah menyertai kalian, melindungi kalian, dan mengembalikan kalian pulang dalam keadaan baik-baik. Kemudian Abdullah bin Rawahah mengatakan, tetapi aku memohon ampunan kepada Ar-Rahman dan tebasan pedang yang mengakhiri kehidupan atau lemparan tombak ke arah dada menembus lambung dan jantung. Agar orang yang menziarahi pusaraku berdoa, semoga Allah melimpahkan petunjuk dan karunia-Nya kepada orang yang telah berperang. Setelah kaum muslimin bergerak meninggalkan Madinah, musuh pun mendengar keberangkatan mereka. Kemudian mempersiapkan pasukan besar guna menghadapi kekuatan kaum muslimin. Heraklius mengerahkan lebih dari 100.000 tentara Romawi, sedangkan Syurahbil bin Amir mengerahkan 100.000 tentara yang terdiri dari kabilah Lakham, Judzan, Kain, dan Bahro. Mendengar berita ini, kaum muslimin kemudian berhenti selama 2 malam di daerah bernama Mu'an, guna merundingkan apa yang seharusnya mereka lakukan. Beberapa orang di antaranya berpendapat, sebaiknya kita menulis surat kepada Rasulullah SAW, melaporkan kekuatan musuh. Mungkin beliau akan menambah pasukan kekuatan kita dengan pasukan yang lebih besar lagi, atau memerintahkan sesuatu yang harus kita lakukan. Tetapi Abdullah bin Rawahah tidak menyetujui pendapat tersebut. Bahkan ia mengorbankan semangat pasukan dengan ucapan berapi-api. Hai saudara-saudara, kenapa kalian tidak menyukai mati syahid yang menjadi tujuan kita berangkat ke medan perang ini? Kita berperang tidak mengandalkan banyaknya jumlah pasukan atau besarnya kekuatan, tetapi semata-mata berdasarkan agama yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena itu marilah kita maju, tidak ada pilihan lain kecuali salah satu dari 2 kebajikan, menang atau mati syahid. Pasukan kedua belah pihak bertemu di Kirk.
Dari segi jumlah personil dan senjata, kekuatan musuh jauh lebih besar dari kekuatan kaum muslimin. Zaid bin Harithah bersama kaum muslimin bertempur menghadapi musuh hingga ia gugur di ujung tombak musuh. Kemudian Ja'far mengambil alih panji peperangan dan maju menerjang musuh dengan berani. Di tengah sengitnya pertempuran, ia turun dari kudanya lalu membunuh, melesat, menerjang pasukan Romawi seraya bersyair. Alangkah dekatnya surga, harumnya semerbak dan segarnya minuman. Kita hujamkan siksaan ke atas orang-orang Romawi yang kafir nun jauh nasabnya. Pastilah aku akan memeranginya. Ia terus maju bertempur sampai tertebas oleh pedang orang Romawi yang memotong tubuhnya menjadi dua. Di tubuhnya terdapat 50 tusukan, semuanya di bagian depan. Kemudian panji peperangan diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Ia maju memimpin pertempuran seraya bermada. Wahai jiwa, engkau terus terjun dengan suka atau terpaksa. Musuh-musuh telah maju ke medan laga. Tidakkah engkau rindukan surga? Telah lama engkau hidup tenang. Engkau hanya setetes air yang hina. Ia terus maju bertempur sampai gugur menjadi syahid. Kemudian kaum muslimin menyepakati Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Ia kemudian menggempur musuh hingga berhasil memukul mundur. Pada saat itulah Khalid mengambil langkah strategis menarik tentaranya ke Madinah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa sebelumnya kaum muslimin mendengar berita gugurnya 3 orang panglima perang mereka. Rasulullah SAW menyampaikan berita gugurnya Zaid, Ja'far, dan Ibnu Rawaha kepada mereka. Kemudian bersabda, Zaid memegang panji kemudian gugur. Panji itu diambil oleh Ja'far dan ia pun gugur. Panji itu diambil oleh Ibnu Rawaha, ia pun gugur pula. Saat itu beliau meneteskan air mata seraya melanjutkan sabdanya. Akhirnya panji itu diambil oleh pedang Allah. Maksudnya Khalid bin Walid. Dan akhirnya Allah mengaruniakan kemenangan kepada mereka, kaum muslimin. Hadis ini, seperti Anda ketahui, menunjukkan bahwa pada akhirnya Allah memberikan dukungan kemenangan kaum muslimin. Tidak sebagaimana dikatakan oleh sebagian perawi sirah, bahwa kaum muslimin terpukul mundur dan kocar-kacir, sehingga setelah itu kembali ke Madinah. Barangkali maksud orang-orang yang mengatakan hal ini ialah bahwa kaum muslimin tidak mengejar tentara-tentara Romawi dan para pendukungnya pada saat kekalahan mereka dari posisi-posisi mereka, karena khawatir terhadap pasukan kaum muslimin. Kemudian kembali ke Madinah. Tak pelak lagi, ini merupakan strategi bijaksana yang diambil oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar berkata, di dalam Al-Maghazi-nya atau buku sirah yang sangat terpercaya, Musa bin Uqbah menyebutkan, kemudian panji itu diambil oleh Abdullah bin Rawahah dan ia pun gugur. Kemudian kaum muslimin mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Dan akhirnya Allah mengalahkan musuh dan memenangkan kaum muslimin. Imad bin Katsir berkata, dapat disimpulkan bahwa Khalid mengatur strategi dengan membawa mundur kaum muslimin dan bertahan. Kemudian keesokan harinya, ia mulai mengubah posisi pasukan yang tadinya di sayap kanan dipindahkan ke sayap kiri dan sebaliknya, untuk memberikan kesan kepada musuh bahwa kaum muslimin mendapatkan bala bantuan. Kemudian Khalid menyerang mereka dan berhasil memukul mundur. Tetapi Khalid tidak mengejar mereka dan melihat kembalinya kaum muslimin ke Madinah merupakan pampasan yang sangat besar. Saya tidak tahu ini maksud pampasan ini apa ya. Apakah typo atau memang pampasan gitu. Tapi intinya seperti itu ya, teman pecinta sejarah. Baik, kita lanjutkan. Menjelang masuk kota Madinah, mereka disambut oleh Rasulullah SAW dan anak-anak yang berhamburan menjemput mereka. Rasulullah SAW bersabda, ambillah anak-anak dan gendonglah mereka. Berikanlah kepadaku anak Ja'far. Kemudian dibawalah Abdullah bin Ja'far dan digendong oleh Nabi SAW. Orang-orang meneriaki pasukan dengan ucapan, wahai orang-orang yang lari, kalian lari dari jalan Allah. Tetapi Rasulullah SAW membantah,
Mereka tidak lari dari medan perang, tetapi mundur untuk menyerang balik, insya Allah. Beberapa ibrah. Di antara hal yang menimbulkan decak kekaguman dalam peperangan ini ialah perbedaan besar antara jumlah pasukan kaum muslimin dan jumlah pasukan Romawi yang didukung oleh orang-orang musyrikin Arab. Seperti Anda ketahui, jumlah pasukan musyrikin itu mencapai 200.000 personil, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad, dan kebanyakan penulis sirah. Sedangkan jumlah kaum muslimin tidak mencapai 3.000. Ini berarti jumlah pasukan musyrikin dan Romawi tidak kurang dari 50 kali lipat jumlah pasukan muslimin. Perbandingan jumlah yang sangat tidak seimbang ini, jika Anda renungkan, menjadikan pasukan muslimin berada di bawah mobilitas pasukan secara besar-besaran dari Romawi dan sekutunya, musyrikin Arab. Laksana parit kecil menghadapi lautan besar yang bergelombang. Dari segi peralatan dan senjata perang pun, pasukan musyrikin jauh lebih besar dan canggih. Sementara kaum muslimin justru tengah menghadapi kekurangan dan paceklik. Anehnya, semua ini padahal mereka berangkat tanpa nabi dalam sebuah syariah, tidak menggetarkan kaum muslimin. Bahkan semua kekuatan tersebut sama sekali tidak dijadikan masalah berat. Padahal, kalau mereka melihat pasukan yang mengepungnya, niscaya mereka akan seperti sebuah batu kecil di tengah padang pasir. Kekaguman kita akan semakin bertambah besar manakala kita melihat kaum muslimin dengan tegar dan berani menghadapi peperangan yang tidak seimbang ini. Amir atau panglima mereka yang pertama, kedua, dan ketiga gugur, tetapi mereka tetap tegar menerjang pintu syahadah. Sehingga Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati pasukan musyrikin tanpa alasan, tanpa adanya sebab yang terlihat, dan akhirnya pasukan muslimin berhasil memukul mundur pasukan musyrikin dan membunuh sejumlah besar tentara mereka. Tetapi semua kekaguman dan keheranan ini akan segera sirna manakala kita mengingat apa yang dapat dilakukan oleh keimanan kepada Allah, sikap tawakal semata-mata kepadanya, dan yakin akan janjinya. Bukan hal yang mengherankan bagi kaum muslimin jika mereka benar-benar muslim kalau mereka tidak seperti itu. Benar-benar suatu keanehan jika kaum muslimin menjadikan soal jumlah personil dan kecanggihan peralatan itu sebagai bahan pikiran mereka di samping janji kemenangan dan dukungan dari Allah atau surga kenikmatan yang abadi. Kaum muslimin, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawahah, tidak berperang mengandalkan banyaknya jumlah pasukan atau besarnya kekuatan, tetapi semata-mata berdasarkan agama yang dikaruniakan Allah kepada kita. Selain itu, peperangan ini mengandung sejumlah pelajaran yang penting. Di antaranya, pertama, tausiah atau pesan Nabi SAW tersebut menunjukkan bahwa seorang khalifah atau pemimpin kaum muslimin boleh mengangkat seorang amir dengan suatu syarat atau beberapa amir bagi kaum muslimin secara berurutan, sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW dalam pengangkatan Zaid, kemudian Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah. Para ulama berkata, yang benar, apabila seorang khalifah telah melakukan pengangkatan terhadap beberapa amir, maka pengangkatan semuanya dinyatakan sah dalam waktu yang sama secara serentak, tetapi tidak dilaksanakan kecuali sesuai urutan. Kedua, tausiah Rasulullah SAW juga menunjukkan disyariatkannya ijtihad kaum muslimin dalam memilih amir mereka apabila amir mereka tidak ada atau meninggal, atau seorang khalifah menyerahkan pemilihannya kepada mereka. Berkata At-Tahawi, ini adalah dasar yang menegaskan bahwa kaum muslimin wajib mengajukan seorang imam guna menggantikan imam yang tidak ada sampai ia datang. Sebagaimana tausiah ini juga menunjukkan disyariatkannya beberapa ijtihad bagi kaum muslimin di masa hidup Rasulullah SAW. Ketiga,
Seperti Anda ketahui bahwa Nabi SAW menyampaikan berita gugurnya Zaid, Ja'far, dan Ibnu Rawahah kepada para sahabatnya, seraya kedua matanya meneteskan air mata. Padahal jarak antara Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin sangat jauh. Ini menunjukkan bahwa Allah telah melipatkan bumi untuk nabinya, sehingga beliau bisa melihat keadaan kaum muslimin yang sedang berperang di perbatasan Syam dan peristiwa-peristiwa yang dialami para sahabatnya. Ini termasuk perkara luar biasa yang banyak dikaruniakan Allah kepada kekasihnya. Hadis itu sendiri menunjukkan betapa kasih sayang Nabi SAW kepada sahabatnya. Bukan hal kecil seorang nabi menangis di hadapan para sahabatnya saat menyampaikan berita para syuhada tersebut. Anda tentunya memahami bahwa menangisnya Rasulullah atas kematian mereka ini tidak bertentangan dengan sikap ridha terhadap qada dan qadar Allah. Karena sebagaimana dikatakan Nabi SAW, mata ini bisa meneteskan air mata dan hati pun bisa bersedih. Itu adalah kelembutan alami dan rahmat yang difitrahkan Allah kepada mereka. Keempat, hadis penyampaian Nabi SAW tentang berita ketika orang syuhada tersebut mencatat keutamaan khusus bagi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW di akhir sabdanya menegaskan kepada mereka, sehingga panji ini diambil oleh pedang Allah dan akhirnya mengalahkan mereka. Peristiwa ini merupakan peperangan pertama kali diikuti oleh Khalid bin Walid dalam barisan kaum muslimin, sebab belum lama ia menyatakan dirinya masuk Islam. Dari sini Anda tahu bahwa Nabi SAW lah yang memberikan panggilan pedang Allah kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Di dalam peperangan ini, Khalid radhiyallahu anhu telah menunjukkan suatu kegigihan yang sangat mengagumkan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Khalid sendiri bahwa ia berkata, dalam perang Mu'tah, 9 bilah pedang patah di tanganku, sampai tidak ada pedang yang tertinggal di tanganku kecuali sebilah pedang kecil dari Yaman. Ibnu Hajar berkata, hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin telah banyak membunuh musuh mereka. Adapun tentang sebab ucapan kaum muslimin kepada pasukan mereka ketika kembali ke Madinah, wahai orang-orang yang lari, kalian lari dari jalan Allah, adalah karena mereka tidak mengejar orang-orang Romawi yang sudah kalah itu dan meninggalkan daerah yang telah direbut melalui peperangan. Sebab hal semacam ini tidak lumrah di kalangan mereka dalam peperangan-peperangan yang lain. Khalid menilai cukup sampai sebatas itu saja, kemudian kembali ke Madinah. Namun seperti Anda ketahui, tindakan tersebut merupakan langkah bijaksana yang diambil oleh Khalid demi menjaga pasukan muslimin dan kesan kehebatan mereka di hati orang-orang Romawi itu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW membantah mereka dengan sabda beliau, mereka tidak lari dari medan perang, tetapi mereka mundur untuk menyerang balik, insya Allah. Masya Allah, demikian teman pecinta sejarah, edisi Sirah Nabawiyah kali ini tentu banyak ibroh ya, banyak ibroh, banyak pelajaran, banyak hikmah yang kita ambil terutama dari semangat para sahabat radhiyallahu anhum dalam mencari syuhada, mencari syahadah. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah berjumpa lagi esok di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.